Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membahas di mana apa itu integrasi nasional. Yang pertama, integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Secara etimologisnya, integrasi nasional itu terdiri dari kata integration dan nation, yang artinya kita bisa melihat di sini arti pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Itu menurut integrationnya. Sedangkan dari kata nasionnya ialah arti bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Secara integrasi nasional kita bisa melihat pakar-pakar atau pendapat-pendapat yang mulai dari Safruddin Bahar tahun 1996 sampai Riza Novel Afrani, Julianti Suryono, Ramlan Subrakti. Kita bisa melihat di sini berbagai pendapat-pendapat mereka yang dimana mereka menyatakan apa itu arti dari integrasi nasional. Nah, bahwa integrasi nasional dapat berarti penyatuan, pembaharuan, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Kita bisa melihat yang pertama sih integrasi politik ya, yaitu dari Wiener dan Surbakti adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Yang A, integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang B, kita bisa melihat integrasi wilayah menunjuk pada pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas until sosial yang lebih kecil. Yang C, kita bisa melihat integrasi lini massa yang merujuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Kita juga melihat di sini yaitu dari integrasi nilai, integrasi tingkah laku dan banyak lagi integrasi. Nah, integrasi menurut Suryono pada tahun 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial, budaya atau latar belakang ekonomi yang menjadi satu bangsa atau nation. Yang kedua, aspek integrasi. Yang pertama ialah integrasi politik, yaitu dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa guna menjembatani perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, beragama, gerombolan masyarakat Indonesia. Yang B ialah integrasi ekonomi, berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat. Kita juga melihat di bagian C, integrasi sosial budaya, yang dimana integrasi merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan lainnya. Juga ada di sini diterapkan bagaimana pengertian dari integrasi sosial budaya. Pemerintah yang berkeabsahan legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara. Kita juga melihat ya pendapat dari Wiener dan Surbakti pada tahun 2010. Kita bisa melihat di sini di mana tujuan negara yang dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja. Kita juga bisa melihat di bawahnya di mana ada integrasi di situ, dan juga kita akan membahas disintegrasi, yaitu di mana ketidaksatupaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada, memudarnya kesatupaduan bangsa antara golongan dan kelompok yang ada pada suatu bangsa yang bersangkutan. Kita akan membahas juga di sini mengenai model integrasi. Yang pertama ialah model kerajaan Majapahit, di mana struktur kemaharajaan yang sangat luas ini berstruktur konsentris. Yang kedua, model integrasi pemerintah kolonial, di mana integrasi wilayah dan penguasaan maritim, integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambtenaar atau pegawai Belanda dari pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. Yang ketiga ialah model integrasi nasional Indonesia, di mana membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru atau kesadaran bangsa yang baru. Kita juga melihat di mana masa-masa perintis atau masa-masa penegas di sini ya, yaitu pergerakan Budi,
peristiwa Sumpah Pemuda, dan juga kita juga melihat pada masa percobaan, masa pendobrokan, kita melihat di sini tahun-tahunnya dan para parlemen yang mengusulkannya. Di sini dikatakan bahwa menurut Howard Wings dalam Aimi dan Colin Max and Relas tahun 1995, faktor yang menjadi tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama itu ialah adanya ancaman dari luar. Kita juga sering mendengar bahwa ancaman dari luar ini sudah merajalela sekarang di negeri kita ya. Dan juga bukan hanya itu, gaya politik kepemimpinan. Banyak pemimpin yang berkarismatik tidak bagus. Kita bisa melihat penjelasannya di sini. Dan juga kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, pembangunan ekonomi. Dan di sini juga dikatakan bahwa strategi internasional, integrasi nasional ialah memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas. Di sini kita bisa melihat bagaimana strategi agar integrasi nasional itu dapat tercapai. Tentang integrasi nasional kita bisa melihat yang pertama ialah dimensi vertikal, dimensi horizontal, dimensi global. Nah, dari segala penjelasan yang tadi kita bisa simpulkan bahwa integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Sekian dan terima kasih. Salam Indonesia.